Hello my student, welcome back to my online course. Hari ini kita akan membahas tentang modeling and imitation pada mata kuliah modifikasi perilaku untuk pertemuan ke-9. Oke, sebelumnya kita udah belajar tentang shaping, extinction. Nah, sekarang kita akan belajar modeling dan imitation. Tentunya modeling ini sudah bukan hal yang asing. Kalian dengar, Anda sudah pernah belajar sebelumnya di mata kuliah sebelumnya ya, seperti psikologi pendidikan, psikologi belajar. Di situ sudah disinggung tentang teori modeling dari Bandura. Nah, namun dalam modifikasi perilaku ini kita akan belajar prinsip-prinsipnya gitu kan ya. Oke, pengertian modeling. Ada beberapa cara pandang yang berbeda ya dalam mengartikan modeling. Yang pertama adalah belajar imitasi. Belajar imitasi ini menekankan pada aspek-aspek proses belajar mengcopy perilaku, mencontoh apa adanya tanpa didasari pengertian tertentu. Jadi benar-benar pure imitation, seperti tepuk tangan di mana? Kalau kita misalnya menyaksikan konser ataupun ada di gedung pertemuan, satu tepuk tangan ikut tepuk tangan semua, itu imitasi gitu ya. Kemudian belajar observasi. Nah, kalau belajar observasi ini lebih menekankan pada aspek-aspek atensi organisme pada stimulus-stimulus model di lingkungan. Adanya atensi organisme tersebut kemudian dipelajari faktor-faktor apakah yang mempengaruhi persepsi organisme terhadap model. Jadi ini lebih pada pengamatan, kemudian pengamatan itu dimasukkan ke dalam pengamatan itu termasuk adanya pengamatan stimulus-stimulus gitu kan ya terhadap model. Jadi ada model yang diamati, kemudian ya pengamatan itu menggugah atensi dari individu tersebut, kemudian akhirnya ditiru gitu kan ya. Oke, kemudian ada belajar sosial. Belajar sosial ini menekankan peranan yang dimainkan oleh individu-individu dalam berinteraksi antar individu. Jadi di situ ada interaksi antar individu dengan individu yang lain. Kemudian di situ adanya transfer of learning ya dari individu satu ke individu lain. Contohnya misalnya agresi itu bisa dipelajari. Agresi itu bisa dijelaskan, mengapa orang melakukan agresi itu bisa dijelaskan dari belajar sosial gitu kan ya, dengan melihat perilaku dan interaksi orang-orang yang ada di lingkungannya yang melakukan agresi, maka perilaku itu bisa dipelajari gitu kan ya. Agresi sebagai satu solusi, misalnya anak kecil ketika menangis kemudian dipukul akhirnya menjadi diam. Nah, ini merupakan pelajaran sosial atau belajar sosial yang dimaknai bahwasanya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan menggunakan agresi. Kemudian belajar pengalaman. Belajar pengalaman ini menekankan pada organisme sebagai pengamat, mempertimbangkan tidak hanya bentuk-bentuk model perilaku, tetapi juga konsekuensi dari perilaku tersebut. Pertimbangan tersebut dapat membantu organisme membuat keputusan apakah perilaku model akan ditiru atau tidak. Nah, kalau belajar pengalaman ini ada proses semacam memilah gitu kan ya, memilah mana kira-kira yang cocok, mana kira-kira yang tidak cocok. Yang sekiranya cocok akan diambil, yang tidak cocok diputuskan untuk tidak digunakan lagi atau tidak ditiru lagi. Nah, kadang-kadang kita dalam meniru seorang model dengan contoh belajar pengalaman ini, ada beberapa hal yang tidak bisa kita tiru memang gitu kan ya. Nah, sehingga kita membuat pola tersendiri yang pas dengan pola diri kita. Misalnya kita meniru orang naik sepeda angin itu ya, sepeda ontel lah katakanlah seperti itu. Nah, ada yang gayanya itu meliuk-liuk gitu kan ya, tapi kita nggak bisa meniru itu dari pengalaman yang sudah kita lalui gitu kan ya. Akhirnya kita ambil saja yang memang bisa kita tiru gitu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar shaping juga. Nah, apa sih sebenarnya bedanya modeling dengan shaping? Kalau shaping bisa dipahami hanya mengembangkan satu respon yang dianggap benar, sedangkan modeling itu mendemonstrasikan rangkaian perilaku
Jadi shaping itu more simple than modeling gitu ya. Kemudian membentuk perilaku mengikat tali sepatu ini lebih tepat menggunakan modeling karena di situ ada proses yang rangkaian yang rumit gitu kan ya. Silangkan tali gitu kan ya, kemudian bikin loop gitu kan, kemudian loop itu tadi diikatkan. Nah, kadang-kadang juga ada lagu untuk menali sepatu gitu kan ya. Kemudian nah, mengemudikan mobil juga lebih tepat diajarkan melalui modeling gitu kan ya, bukan shaping. Jadi shaping itu hanya untuk satu perilaku yang ingin dibentuk dan itu perilaku yang lebih simple. Mungkin Anda bisa flashback ke video saya yang minggu lalu. Nah, jadi modeling ini merupakan beberapa bentuk perilaku yang kemudian diikuti oleh performance atau tindakan atau perilaku itu yang sama oleh organisme. Nah, ini yang disebut dengan modeling. Nah, bagaimana model yang membentuk perilaku yang baru? Ya, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah model itu haruslah orang yang berpengaruh dan atraktif. Akan sangat tidak mungkin kita meniru seseorang atau kita memodel seseorang kalau orang itu tidak berpengaruh di dalam hidup kita, gitu kan ya. Ya minimal orang tua atau siapapun lah gitu kan ya, harus punya pengaruh dalam hidup kita dan orang itu atraktif, menarik perhatian ya. Orang yang biasa-biasa aja nggak mungkin kan ditiru kan gitu ya kira-kira. Oke, Anda lihat deh influencer itu kan orang yang punya pengaruh, namanya juga influencer gitu kan ya, dan juga atraktif. Ada sih influencer yang tidak norak misalnya gitu kan ya, tapi kebanyakan mereka itu kalau kita nggak mau pakai bahasa norak mungkin atraktif itu tadi ya, menarik lah untuk dilihat gitu kira-kira. Dan yang kedua, model yang banyak diimitasi adalah model yang perilakunya diikuti oleh reinforcement positif. Nah, ketika kita melakukan modeling gitu kan ya, perilaku yang muncul terus-menerus itu adalah yang diikuti oleh penguatan positif gitu kan. Jadi kalau kita mau meniru seseorang, meniru seorang model, kemudian kita mendapatkan reinforcement negatif, bisa jadi gitu kan ya, lingkungan menilai negatif gitu ya, dan bisa jadi kita individu tersebut gitu kan ya tidak akan mengulangi perilaku itu gitu kan ya. Nah, sedangkan modeling yang terbentuk itu adalah modeling yang mendapatkan penguatan yang positif. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsekuensi vicarious atau bayangan atau imajinasi. Masih ingat konsep tentang vicarious? Vicarious itu seperti rekaan, bayangan, imajinasi gitu kan ya. Jadi konsekuensi vicarious ini baik berupa penguatan dan hukuman dapat mempengaruhi performa juga. Jadi kira-kira kalau misalnya kita mau niru, kita kadang-kadang berpikir kira-kira lingkungan akan menerima perilaku ini nggak ya, gitu kan? Orang-orang akan memberikan penguatan positif atau negatif nggak ya? Saya akan dicibir atau enggak ya, kan? Gitu. Kadang-kadang kita membayangkan seperti itu. Misalnya nih, bermain judi kasino, melihat orang lain menang, Anda akan mendorong perilaku bermain judi tentunya. Atau melihat kendaraan di depan Anda ditilang karena ngebut, akan mendorong perilaku untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Nah, jadi itu kan Anda mengira-ngira gitu kan ya, dari kejadian yang sudah ada sebelumnya. Kalau misalnya di depan Anda itu sudah ada kejadian yang negatif, reinforcementnya negatif, mungkin Anda nggak akan tiru gitu kan ya. Gitu. Nah, ini reaksi yang dibayangkan atau reinforcement yang dibayangkan gitu ya. Nah, ini juga mempengaruhi perilaku modeling itu, bagaimana terbentuknya perilaku modeling itu tadi. Kemudian ini perbandingan modeling dengan belajar yang lain. Bedanya modeling dengan classical conditioning. Kalau belajar modeling ini tidak meliputi diperolehnya respon, dan respon yang dipelajari bukan karena adanya stimulus khusus. Ya, jadi kalau di classical conditioning kan harus ada stimulus yang khusus. Kalau ini enggak gitu kan ya. Sedangkan modeling dengan instrumental conditioning itu bedanya apa? Kalau dalam modeling, respon organisme merupakan respon instrumental untuk mendapatkan penguatan. Efek penguatan tersebut hanya sebagai motivasi, bukan
penyebab terjadinya respon. Sedangkan kalau di instrumental conditioning, penguatan itu menjadi penyebab terjadinya respon. Sedangkan di modeling, penguatan itu adalah sebuah motivasi. Kemudian penguatan dalam modeling itu bisa dikategorikan ada dua ya. Yang pertama adalah reinforcement by the model, yaitu mendapatkan penguatan dari model itu sendiri. Penguatannya penguatan yang positif tentunya ya. Kalau misalnya penguatan ya intinya adalah penguatan positif yang didapatkan dari model tadi. Atau bisa juga penguatan itu bisa muncul dari diri sendiri atau diciptakan oleh diri sendiri. Jadi memberikan penguatan ke diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu atau berhasil mencapai sesuatu. Nah, self rewarding atau self reinforcement ini bisa bermacam-macam, tergantung bagaimana individu itu bisa menciptakan reinforcement untuk dirinya sendiri. Misalnya nih, setelah berhasil menirukan naik sepeda itu ya tadi, kemudian dengan bangganya dia memberikan reinforcement bahwasanya dia itu adalah orang yang hebat atau orang yang layak untuk bisa naik sepeda dengan tingkat kesulitan tertentu, mungkin gitu ya. Tipe-tipe modeling. Yang pertama adalah tipe sensori. Jadi dengan panca indera gitu kan ya, dengan melihat, mendengar gitu kan. Itu bisa dilakukan untuk mempertajam modeling itu tadi. Yang kedua adalah tipe verbal. Jadi dengan cara memahami gitu kan ya, kemampuan verbal orang lain gitu ya. Jadi kalau sensor ini lebih pada mendengar, melihat, mengamati gitu ya. Tapi kalau verbal ini lebih pada mendengar perkataan gitu kan. Misalnya kayak verbal modeling ini bagaimana cara bicara, penyampaian informasi yang tepat. Misalnya seorang announcer gitu ya, seorang penyiar radio. Nah, itu ya. Itu bisa dimodeling secara verbal gitu kan. Sedangkan sensori ini lebih ke merasakan gitu kan ya, dengan indera-indera ya, dengan indrawi gitu kan ya. Yang ketiga adalah live and symbolic modeling. Ini bisa dilakukan dengan melihat secara langsung gitu kan ya, bagaimana menerapkan, misalnya melihat bagaimana cara mengukir, cara menggambar gitu kan ya, langsung live dilihat ya. Banyak sekali modeling-modeling yang disajikan di YouTube misalnya ya sekarang. Ada DIY gitu ya, do it yourself, membuat apapun gitu kan ya, membuat meja, membuat kerajinan-kerajinan tangan. Kemudian bisa juga modeling dengan membuat ini tutorial make up gitu ya, kalau untuk mahasiswa, untuk yang cewek-cewek gitu ya. Nah, itu juga menggunakan live dan symbolic modeling. Cuci tangan kalau cuci tangan apa? Sekarang kan lagi pandemi. Cuci tangan, beberapa minggu yang lalu ada cara mencontohkan cuci tangan yang baik dan benar. Nah, itu modeling yang mana kira-kira menurut kalian? Sensori kah, verbal kah, atau live and symbolic modeling? Tulis di kolom komentar. Efek-efek modeling. Kalau efek-efek modeling ini ada 3 ya. Ada efek. Yang pertama adalah efek modeling respon yang dihasilkan benar-benar baru. Jadi benar-benar memang orang ini belum mempelajari suatu hal baru, kemudian menirukan, akhirnya terbentuklah perilaku yang baru tadi. Gitu kan ya. Terus kemudian yang kedua, efeknya adalah efek hambatan dan tanpa hambatan. Kalau efek hambatan itu, jadi peniruan dilakukan dengan rasa nyaman. Kalau misalnya ada hambatan, ya berarti tidak nyaman gitu kan ya.
ada hambatan di situ ya, dalam melakukan modeling apapun, entah kesulitan atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Um, Ya contohnya misalnya naik sepeda, apa yang membuat tidak nyaman? Oh mungkin ketika dia meniru modelnya, sepedanya terlalu tinggi atau sepedanya terlalu sulit dinaiki, nah gitu kan ya. Nah itu salah satu mungkin itu efek modeling. Kemudian efek perolehan, respon yang dihasilkan tidak benar-benar baru. Bisa jadi respon yang dihasilkan ini adalah perbaikan dari respon yang sebelumnya yang tidak terlalu bagus, gitu kan ya. Misalnya Anda membuat roti, gitu kan ya, kemudian berhasil, tapi nggak terlalu bagus, misalnya gitu ya, rotinya, rasanya mungkin dan mungkin bentuknya. Kemudian Anda melakukan modeling, gitu kan, lihat tutorial cara membuat kue, ternyata hasilnya lebih bagus, gitu kan ya. Memang nggak benar-benar baru sih, tapi adalah perbaikan dari performa yang sebelumnya. Kemudian karakteristik model, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, yaitu karakteristik model yang harus ditiru, atau lebih mudah memunculkan perilaku baru dengan cara modeling kalau karakteristik modelnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesamaan model, kesamaan karakteristik model dengan pengamat. Ya, kalau misalnya Anda itu suka musik rock, akan sangat tidak mungkin Anda memodeling artis K-pop, gitu ya. Dan juga sebaliknya, pasti Anda akan melakukan modeling terhadap artis-artis atau penyanyi rock, ya. Status model yang kedua bisa berupa posisi, jabatan dari model, atau peran model. Anda juga bisa meniru, lebih mudah, gitu kan, atau lebih layak meniru orang yang memiliki status, gitu kan ya. Bisa berupa jabatan ataupun dia punya peran-peran tertentu. Yang ketiga adalah standar model. Nah, standar model ini, jika model yang diamati cukup terhormat, maka pengamat tidak hanya mempertimbangkan pelaku nyata dari model, tetapi juga standar performa yang ditunjukkan oleh model. Oke, maaf. Nah, standar model yang ini Anda tidak hanya meniru perilakunya saja, tapi juga Anda juga meniru standarisasi yang dilakukan oleh model tersebut. Nah, kalau model tersebut punya standarisasi tertentu, ya bisa jadi karena Anda suka dengan orang itu dan Anda mau memodel, Anda tidak hanya meniru saja, tapi mengikuti standarisasi yang dia miliki, gitu ya. Yang ketiga, slide selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi belajar modeling. Yang pertama, faktor spesies. Faktor spesies ini tentunya ya seperti gift, gitu ya, bakat atau potensi internal, itu kan ya, atau bawaan. Nah, kalau misalnya memang kita individu itu punya kemampuan untuk meniru dengan baik, maka modeling itu akan berjalan dengan mulus, gitu ya. Ada banyak kendala-kendala, gitu ya, meskipun diulang berkali-kali, misalnya untuk anak slow learner, katakanlah seperti itu. Secara kemampuan memang dia slow. Misalnya anak normal itu bisa diajarkan hanya sekali saja di model, gitu ya, sekali saja melakukan demonstrasi. Nah, anak slow learner bisa 3 kali atau 5 kali diulang-ulang baru dia bisa. Nah, ini bisa kaitannya dengan faktor turunan itu tadi, atau faktor genetik, ya, faktor spesies itu tadi ya. Dimana di situ ada kekhususan, gitu kan, kekhususan belajar bagi anak kebutuhan khusus itu tadi. Yang kedua adalah kompleksitas respon. Semakin kompleks, maka keberhasilan daripada modeling itu juga akan semakin sedikit, gitu kan, atau semakin rendah. Ya, misalnya belajar gitar, ya, Anda modeling nih belajar gitar, itu kan ya. Kalau masih chord biasa sih mungkin masih gampang. Begitu sudah melodi, pattern melodi, nah, gitu kan ya, semakin kompleks, gitu kan ya, belum lagi ketukan-ketukan yang lain, gitu kan ya. Itu untuk yang musik. Yang lain misalnya olahraga,
Misalnya di sepak bola, kalau hanya menendang saja mungkin itu tidak kompleks. Yang kompleks apa dalam sepak bola? Misalnya juggling, gitu kan ya. Terus kemudian tendangan yang sampai salto 360 derajat, gitu kan ya. Nah, itu kan sulit. Ya. Kemudian kalau menyanyi juga sama. Banyak sih contoh-contoh modeling-modeling yang rumit itu tadi. Yang ketiga adalah motivasi. Nah, motivasi ini tentunya bagaimana kegigihan ataupun target dari suatu individu itu untuk untuk keberhasilan dari perilaku yang ingin dicapai itu tadi. Ya, kalau misalnya motivasinya tinggi, otomatis belajar modelingnya akan lebih mudah, gitu kan ya. Ataupun lebih lebih efektif gitu ya. Sedangkan kalau motivasinya naik turun gitu kan, nah ini bisa menghambat gitu kan ya keberhasilan dari belajar modeling itu tadi. Oke, di slide terakhir lagi-lagi karena pandemi COVID-19 gitu ya, kita hanya bisa ngecek pemahaman kalian dengan tugas gitu ya. Jangan tetap semangat ya, harus tetap semangat. Kita juga sama-sama banyak tugas sebenarnya. Kalian mengerjakan tugas, kita juga ngoreksi tugas. Artinya juga sama effortnya. Nah, yang pertama adalah carilah jurnal nasional ataupun internasional yang menggunakan prinsip-prinsip modeling. Nah, ini biasanya jurnal applied atau jurnal psikologi terapan. Bisa juga ada ditemukan di pendidikan, jurnal pendidikan. Tapi yang saya suggest adalah jurnal psikologi terapan. Itu ya. Nah, tentunya jurnal yang dipilih harus disetujui oleh dosen supaya tidak kembar. Ataupun kalau nanti teknisnya adalah mungkin komting dari tiap kelas mengumpulkan judul-judul jurnalnya dulu, gitu ya. Jurnalnya dulu, saya tunggu sampai berapa hari. Kemudian judul jurnal ini tentunya kan tidak kembar kan antara kelas A dan kelas B. Nah, terus kemudian baru kalau sudah oke, silakan di review, gitu kan ya. Apa aja yang direview? Seperti biasa, latar belakang, teori, metode, dan hasil pembahasan. Dan tugas ini adalah tugas kelompok seperti biasa. Oke, like video ini kalau memang suka dan sangat membantu, dan dislike aja kalau misalnya tidak suka. Ya, akan menjadi bahan evaluasi bagi saya. Oke, terima kasih. Selamat sore.